Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan e-learning bagi guru. Nah, pertama kali kita buka dulu alamat website e-learningnya. Kita klik Google Chrome. Kita masuk Google Chrome. Nah, kita ketikkan alamatnya di Google di sini, e-learning man1video.sc, nanti akan terbuka alamat ini ya. Nah, kita masuk. Oke. Kemudian kita masukkan username kita. 777 ya. Dan masukkan kata sandi yang sudah kita terima dari grup. Kemudian kita login. Setelah login berhasil, maka akan masuk ke halaman ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang gagal masuk, coba perhatikan dengan baik username dan passwordnya. Nah, setelah masuk di halaman utama ini tampilan yang paling sederhana. Dari sini nanti kita juga sebetulnya bisa merubah tampilannya ke tampilan desktop supaya lebih enak kita lihatnya. Kita klik di pojok kanan ini. Saya ulangi ya. Kita klik di pojok kanan di sini. Ya. Di sini ya. Kita klik di pojok kanan sini. Kemudian kita ubah jadi situs desktop. Nah, maka kita akan diminta untuk login kembali. Kita masukkan username dan kata sandi kita, lalu login. Maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini ya. Nah, akan berubah lebih bagus seperti ini ya. Ini kita klik aja lewati. Oke, nah ini tampilannya seperti tampilan Facebook sebetulnya ya. Jadi kita bisa menulis komentar di sini, bisa update status lah kira-kira di sini. Bisa update status, misalkan halo. Kita tulis halo misalkan. Nah, tapi ini harus kita tentukan pengaturan pengirimannya. Apakah ini mau kita kirim ke forum atau kirim ke kelas yang kita buat nanti. Kalau kita kirim ke kelas berarti nanti informasi yang kita tulis ini hanya untuk siswa-siswa kita. Nah, kalau kita pindah misalnya klik forum dan semua kelas, berarti siswa juga bisa membaca apa yang kita tulis di sini. Nah, ini. Nah, tapi untuk tutorial tampilan yang ini kita pending dulu, kita kembali ke tampilan handphone ya. Nah, tampilan handphone tadi kita login. Setelah kita berhasil login, kemudian yang pertama kali harus kita pastikan adalah profil. Maka kita klik profil ya. Kita klik profil kita. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru login, maka untuk ruang kelasnya 0, akun juga 0. Nah, ini info pribadi ini kita lihat dulu apakah sudah benar. Kalau masih salah, kita perbaharui. Kita perbaharui profil. Nah, di sini kita bisa ganti, ini ada icon ini ya. Bisa kita ganti fotonya ke foto kita. Kemudian nama dan sebagainya, ini bisa kita perbaharui nama kita, kemudian nomor kita ini bisa kita perbaharui, tempat lahir dan sebagainya, baru simpan perubahan. Nah, setelah kita simpan perubahan, kalau kita mau ganti password, kita bisa ubah password kita di sini. Password baru kita apa ya, bisa isi dan simpan perubahan. Nah, itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah kita membuat kelas. Ini kembali dia, terlalu banyak saya tekan kembali. Kemudian yang kedua, kita harus membuat kelas. Nah, membuat kelas. Di sini ada fitur buat kelas baru. Nah, kita klik buat kelas baru. Nah, kita pilih kelas. Misalkan saya mengajar di kelas 10.
Saya mengajar di kelas 10, berarti di kelas 10 itu saya ngajarnya di kelas IPA 3. Nah, nama kelasnya bisa saja misalkan saya buat sosiologi. Oke, saya buat sosiologi. Di deskripsinya ini bisa saya buat misalkan hari Senin jam 1 sampai jam ke-3 misalkan. Oke, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya kita pilih di sini. Pelajaran sosiologi. Kalau Bapak Ibu nanti pelajarannya fisika, ya tinggal pilih di sini fisika. Nah, nanti kalau ada mata pelajaran yang nggak masuk di sini, mohon dilaporkan ya. Nah, misalkan mengajar sosiologi. Oke, saya klik sosiologi. Nah, semester ini agenda pertemuannya berapa? Nah, sesuai dengan RPP tentunya ya. Program semester kita. Anggaplah kita karena sudah di akhir masa ini, kita buat 3 pertemuan aja lah. 3 pertemuan. Oke, baterai saya lemah ternyata. Kemudian kita buat kelas. Nah, setelah kita berhasil buat kelas, akan terbuka jendela baru, yaitu jendela tentang kelas kita. Nah, kelas kita. Kemudian di kelas kita ini yang harus kita lakukan adalah memasukkan siswa kita ya. Jadi di sini ada banyak fitur, ada banyak pilihan. Tapi yang pertama harus kita masukkan siswa kita. Kita klik siswa ya, siswa. Kemudian kita undang siswa. Kita klik undang siswa. Nah, karena tadi kita memilih kelas 10 IPA berapa tadi ya? Kita memilih kelas 10 IPA 3, maka anak-anak yang muncul di sini adalah anak-anak yang ada di kelas 10 IPA 3. Lalu kita klik gabungkan semua siswa. Tapi sebelum kita klik gabungkan semua siswa, di sini ada menampilkan 10 data. Kita ganti dulu 10 datanya. Kita ganti jadi 50 atau 100. Baru kita klik gabungkan siswa. Oke, kita klik gabungan siswa. Nah, berarti kelas ini ada 36 siswa dan semuanya sudah tergabung. Sudah ada. Kalau setelah kita klik gabungkan siswa dia tidak tergabung, nah itu nanti bisa kita refresh, tapi kita tutup dulu ini. Kita tutup. Nah, di sini belum nampak kan siswanya. Kita klik refresh. Nah, maka sudah masuk semua, tapi di sini masih offline. Nah, nanti kalau siswa login maka akan kelihatan statusnya online. Kalau kita ingin mengeluarkan siswa di sini, kita bisa keluarkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kelas kita tadi. Nama kelasnya kelas sosiologi ya. Tapi lebih mudah kalau kita langsung tulis saja tadi nama kelasnya kelas IPA 3. Kita klik kelas sosiologi. Atau di sini maksud saya. Kita klik logo ini, bukan nama kelasnya tadi ya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang memudahkan kita sebetulnya. Jadi di sini ada kompetensi apa saja yang harus dicapai. Kita tulis saja kompetensinya di sini. Kompetensinya di sini kita klik kompetensinya apa saja. Kita sesuaikan dengan RPP kita. Kita masukkan nomor berapa, kemudian simpan. Demikian juga dengan ini. Sedangkan poin pengetahuan ini kita copy pastekan saja ke sini dengan mengklik ini ya. Nah, kita klik, nanti baru simpan dengan mengklik ini. Oke. Nah, ini standar kompetensi. Kemudian ada kriteria ketuntasan minimal, ini KKM kita ya. KKM. Nah, KKM di sini kita bisa isikan KKM-nya. Nah, jadi di KKM ini kita juga bisa isikan ketuntasan minimal untuk mapel ini. Ini ada tulisan KKM di sini ya. Kita klik.
Berapa tuntutannya? Oh, 75, kita tulis 75 seperti itu. Nah, kita kembali ke halaman tadi ya. Kita kembali ke halaman kelas. Di sini sudah ada kelas sosiologi. Sudah ada kelas sosiologi. Tapi kan kita mengajar bukan hanya sosiologi, mungkin ada yang mengajar ekonomi atau mengajar beda kelas. Nah, kalau kita mengajar 6 kelas berarti ada 6 kelas online yang kita buat. Nah, kita buat lagi kelas baru. Pilih kelas, misalkan di kelas 12 kita mengajar di kelas 12 IPA kelas 11 IPA 5. Masukkan namanya 11 IPA 5 ya. IPA 5 ini biar mudah nanti ya. Nanti mapel ekonomi lintas minat ya. Atau fikih deh. Kita ubah. Fikih ya. Fikih. Mata pelajarannya fikih. Pertemuan 1 semester ini ya 2 kali lah atau 1 kali, 3 kali boleh juga. Nah, baru kita buat kelasnya. Nah, di sini kan banyak tadi, sama seperti tadi. Kita ke siswa dulu. Siswa dulu. Setelah kita ke siswa, oh ini salah masuk ke absen malah ya. Kita ke siswa, kita klik siswa, kita undang siswa. Setelah kita undang siswa, gabungkan semua siswa. Kita klik oke. Nah, setelah itu kita tutup, lalu kita refresh. Nah, setelah refresh semua siswa sudah masuk. Lalu kita tekan ini untuk kembali ke halaman siswa tadi. Nah, di sini ada absensi. Kita klik absen. Nah, absen untuk dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April ya, 2020. Nah, absen ini bagaimana terisi? Apakah kita isi? Tidak. Kalau siswa kita online atau dia login ke kelas kita dan masuk ke kelas kita, misalkan kita kelas ini pelajarannya hari Kamis jam 11, maka hari Kamis jam 11 anak-anak harus login ke sini dan otomatis dia akan tercatat hadir di sini nanti. Nah, demikian. Jadi ketika anak-anak masuk login, maka absennya akan otomatis masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, maka akan lebih memudahkan kita untuk merekap absennya. Kita kembali lagi ke sini ke kelas. Nah, di jurnal atau bahan ajar ini adalah materi yang bisa kita berikan ke anak-anak. Jadi bagikan bahan ajar. Misalkan nih ada materi hari ini tentang materi kalau sosiologi misalkan norma sosial. Ya udah, kita foto buku sosiologi lalu kita upload di sini sebagai bahan ajar. Kemudian kita perintahkan anak-anak ya sudah baca saja, kemudian selesai. Itu kalau kita mau membagikan bahan ajar, atau kita bisa lihat selembaran atau ada foto atau video juga bisa kita upload ke sini. Itu untuk bahan ajar. Kemudian apalagi yang penting ya. Oke, ujian. Untuk ujian misalkan kita mau ujian CBT ya. Kita mau kasih tugas siswa. Misalkan nih mau kenaikan kelas, gimana sih cara mengukurnya? Ya udah kita buat ujian aja di kelas ini. Untuk mapel kita buat ujian saja di daftar CBT ini. Nah, kita buat ujian online. Jadi siswa nanti bisa menjawab di ujian ini. Dan ini sistemnya seperti ujian komputer ya, ujian online. Nanti soal-soalnya bisa kita masukkan ke sini. Caranya gimana nanti kita kasih tutorialnya ya. Nah, itu saja yang penting. Saya kira yang paling penting adalah memasukkan atau membuat kelas online dulu. Berapa kita mengajar, berapa kelas kita yang mengajar, kita buat kelas online-nya seperti itu. Oke, saya kira
cukup tutorial singkat ini. Setelah ini saya akan buatkan tutorial yang khusus dioperasikan di komputer atau laptop. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.